Babul mujahadah. Wa qala radhiyallahu man arada al-hayata ad-daimah ma'allah azza wa jalla falyumit nafsahu wa tab'ahu wa hawahu wa syaitanahu wa 'adatihi. Yumitu hadhihi an-nafs 'anil akhlaqir radi'ati bil akhlaqiz zakiyati yumituha 'anil mukhalafat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang daim. Hidup tidak ada yang daim. Maksudnya daim, hidup yang daiman ma'allah, ya. Daim yang hatinya selalu bersama Allah, itu daim, ya, bukan langgeng, nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada musibah. Itu bukan di dunia, ya. Orang bayangkan, wah, para aulia hidupnya bahagia, tidak menderita, wah, nggak ada gagal, nggak ada jatuh, misalnya, nggak ada yang yang jahatin, misalnya, nggak ada, ya sama bahkan lebih dari itu, ya. Namun kehidupan daimah yang daimun qalbuhu ma'allah, daim hayatuhu ma'allah, itu hayatu ad-daimah ma'allah. Maka hendaklah dia mematikan nafsunya dan karakternya, hawanya, syaitannya, dan adatnya, ya. Matikan nafsunya. Nafsu ada syahwat, ada ghadab, ya. Matikan tabiatnya. Tabiat adalah karakter, ya. Dan matikan hawanya. Hawa itu apa? Hawa adalah sesuatu yang dituju oleh nafsu dalam melakukan kebaikan. Itu hawa. Sesuatu yang dituju oleh nafsu di dalam perbuatan baik, dalam melakukan kebaikan. Yang dia lakukan kebaikan tapi tujuannya bukan Allah, itu hawa namanya, ya, itu hawa, ya. Dan syaitannya, kejahatannya, makarnya, serta adatihi, adat, ya. Adat itu pun harus dibunuh. Apa adat itu? Adat itu melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan, itu adat. Tidak ada rasa apa-apa, udah biasa, ya. Kalau juga itu adat, jadikan ibadah, ya. Jangan ibadah dijadikan adat. Orang melakukan ringan karena biasa, karena adat, ya, itu dianggap tidak daim kepada Allah, ya. Tidak daim bersama Allah, tidak. Dia mesti dibunuh adat itu, sesuatu yang dilakukan secara biasa. Yumitu hadhihi nafs, mematikan nafsu ini dari apa? Anil akhlaqir radiyah, dari akhlak yang buruk. Ini mati, ini bahasa motivasi, ya, bukan bahasa dibunuh, mati betul orang gak punya nafsu. Itu sebab banyak orang mengingkari mendengar membaca ayat ini. Saya ingat punya teman dulu di Mesir itu kan, saya punya ide karena saya lihat banyak kawan-kawan yang sedang master, sedang doktor, kan udah nggak kuliah lagi nulis, jadi banyak waktu itu di rumah, di perpustakaan, banyak kosong. Saya punya ide bagaimana kalau kita bikin kelompok studi. Saya kumpulin dari 6 orang, akhirnya terus bertambah 10 orang, 15 orang, sampai 30 orang, terus bertambah, ya, dari ya,
dari mana-mana lah, ya dari apa kawan-kawan orang Indonesia yang membuat kelompok studi. Kata saya, kita mau kajian apa? Ya, kajian tasawuf. Ya. Jadi banyak yang ikut, ada yang latar belakangnya ikhwan, gitu, ada yang latar belakangnya tabligh, ada yang latar belakangnya tahrir, ada yang latar belakangnya Muhammadiyah, ada yang latar belakangnya NU, gitu. Ya, ada yang wala hadza wala dzak, gitu. Enggak kesana kemari dan kumpul. Karena semua melihatnya ini adalah ilmu, ya, termasuk orang ikhwan misalnya yang kurang respect kepada tasawuf karena ilmu jadi sebagai ilmu saja. Banyak alumni dari kelompok kajian ini, ada yang di EPI, ada yang di PKS, ada yang di tabligh, ada yang di tahrir. Pulang itu tetap mereka ya aktivis gitu. Karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika di Mesir saya membaca buku semua itu. Saya membaca buku pergerakan. Kalau ya tahadus binikmah, saya membaca lebih dari 500 judul buku pergerakan ikhwan. Ya, dan saya mengkaji secara mendalam bukunya Hizbut Tahrir. Ya, ada 13 judul buku mereka itu, buku utama. Saya membacanya, bukan membaca, saya membacakan, ya, mengajarlah katakan fikrah Hizbut Tahrir itu kepada orang tahrir. Ya, pulang menjadi tokoh tahrir besar tuh di sini. Beliau dari UGM datang ke Mesir untuk mengkaji bahasa Arab, meskipun berumur sudah semangatnya tinggi, masuk lagi S1 padahal jurusannya teknik atau apa begitu. Kan mereka dari orang profesional, karena keterbatasan membaca buku Arab pertama datang. Ya, meskipun dia udah belajar kursus bahasa Arab apa, tapi dia terbatas. Lalu nyari orang yang bisa menjadi guru pergerakan. Kata saya kalau baca buku siap gitu. Dan teman-teman juga banyak yang nyaranin itu ke Ustaz Rahim. Jadi saya baca buku ya, 9 buku utama, kan ada 13 buku, tapi 9 buku utama yang menjadi apa sumber fikroh ya Hizbut Tahrir itu. Saya membacanya dan saya terangkan. Saya terangkan, tidak saya khian itu sama sekali. Artinya kita tidak kritik, kita tidak campur. Ya, itu buku yang ada di situ. Saya terangkan. Ya. Dan ikhwanul muslimin buat ya, kan mereka ada usra, ada murabi gitu. Nah, murabinya itulah yang mengaji dengan saya untuk mengambil fikroh pergerakan. Jadi ketika saya memilih tasawuf itu sudah ya artinya udah inilah ya, jalan yang paling apa namanya, paling komprehensif gitu. Bahkan paling ya, kalau mereka selalu bicara tentang Rabbaniyah, Syumuliyah, ya, Tawazuniyah, keseimbangan, ternyata di tasawuf semua. Hatta makna i'tidal itu saya dapatkan di tasawuf. Ya, makna i'tidal, moderat, itu saya dapatkan di tasawuf. Nah, ketika mereka ngaji kita dengan latar belakang berbeda, begitu matikanlah nafsu. Kata dia, bagaimana caranya? Mau dipotong zakar kita, katanya gitu. Itu saya kaget. Ini tasawuf ini terlalu katanya ekstrim. Gitu kata saya, sebentar Ustaz, sabar Ustaz. Enggak, udah geram katanya ini. Kan artinya bebas ya berdialog. Itu. Apa yang ngomong begitu, bagaimana nafsumu dibunuh lalu kita potong punya kita, katanya gitu. Nah, ini menyalahi, ini seperti Hindu, katanya gitu. Nah, karena memang redaksi
Jadi dalam tasawuf itu ya penuh dengan misteri begitu. Jadi memang mereka sengaja membuat itu agar hanya mengaji kepada mereka supaya tidak salah paham. Karena tasawuf adalah ilmu amal, ilmu praktek gitu. Tidak. Taib. Jadi yumitu hadhihi nafsa, mematikan nafsu ini dari akhlak yang hina. Ya. Dengan akhlak yang bersih. Yumituha, dimatikannya nafsu ini anil mukhalafat wal munazaat wal mu'aradat. Mukhalafat dari menyalahi syariat. Ya, itu mukhalafat. Jangan sampai menyalahi syariat. Wal munazaat, jangan mempertikaikan apa? Takdir Allah. Ya. Wal mu'aradat, dan jangan menentang segala ketentuan ya, Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah jangan ditentang. Wa yuhyiha, dan dihidupkannya nafsu bil muwafaqah. Ya, dengan muwafaqah, setuju. Wa taslim, dan pasrah. Wa ridha, dan ridha. Itu dihidupkan dengan muwafaqah, taslim, dan ridha. Ini mujahadah, ya. Kan bukan udah saya matiin nafsu saya setuju. Tidak, ini proses mujahadah. Seperti misalnya ada ungkapan kita sering, misalnya nafsul ammarah yang pertama. Itu nafsu yang amarah, itu nafsu yang memimpin. Artinya bahwa kekuatan rohani itu nol sama sekali. Itu namanya amarah. Kalau rohaninya itu sudah punya sifat-sifat ya untuk menunjukkan hidup aktif roh itu, jika sama dengan nafsu maka itu lawamah. Ya. Masih melakukan, belum mengalahkan nafsu, masih berpeluang dia melaksanakan tuntutan nafsu, dalam waktu yang sama dia pun mencaci dirinya sendiri. Ya, oh ya Allah, kenapa begini? Ini lawamah. Ya, kalau amarah kan dia bermaksiat dan tertawa di atas perbuatannya. Itu, tapi kalau lawamah dia bermaksiat dan dia ya, sedih dan sakit gitu. Nah, ketika nafsu al-mutmainnah, nafsunya sudah tenang di bawah kekuatan rohani yang dominan. Nafsu nggak berubah, nggak kurang sedikit pun, cuman rohaninya yang ya dinaikkan. Jadi dia dalam kontrol, disebut mahkum, madbut, ya, atau maslut gitu, dikuasai oleh nafsu rohani, baru mutmainnah, tentram nafsunya. Gambaran nafsu itu adalah gambaran kesempurnaan rohani, ya, rohani demi rohani, itu sifat-sifat mulia gitu. Dan orang yang sudah terpenuhi, ya, sudah tarakki, ya, sudah punya peningkatan kerohanian, nama kekuatan nafsunya sudah berubah dari amarah ke lawamah, dari lawamah ke mutmainnah. Ya. Yumituha biman'iha anil wuqufi ala babi ghairihi. Dimatikannya juga nafsu dengan mencegah nafsu dari bertumpu ke pintu selain Allah. Ya. Itu juga salah satu mujahadah. Jangan wukuf ala babi ghairillah. Wa yuhiha bil wukufi ala babihi, dan dihidupkannya dengan berdiri di depan pintu Allah. Ya. Artinya senantiasa dia meminta kepada Allah, beramal dengan syariat Allah. Ya. Jangan ya meminta kepada selain Allah dan melakukan bid'ah. Fahina idzin yashulu 'alaiha
ta'atuhu li tawaiyatiha wa yahmilu anha fayakunu huwal hamilu wal ismulaha. Maka pada waktu itu mudah ke atas nafsu itu taatnya, ya sulu alaiha taatuhu, ya taatnya mudah, taat kepada Allah tuh. Kenapa litawaiyatihi? Karena ketundukan nafsu, nafsunya tunduk, ya. Yang digambarkan itu nafsunya, padahal mujahadah itu tidak akan mengalahkan nafsu kalau rohaninya tidak tarakki. Tidak, kalau hanya semata-mata dilawan itu akan menyerang balik nafsu itu. Nah, orang misalnya memaksakan diri ibadah banyak dia untuk melawan nafsu, ya, maka akhirnya nafsu malah menyerang balik, membuat dia kapok. Gitu. Bukan begitu. Tetapi melaksanakan perintah Allah, melakukannya dengan Allah, itu mujahadah. Kita melawan nafsu untuk apa? Untuk tidak menjadi tujuan ibadah dan amal itu. Jangan nafsu, jangan untuk khuzuz nafsaniyah, luhuz insaniyah. Itu mujahadah, ya. Kita sering sekali melihat fenomena, ya Allah, ya, dia khalwah ya, khalwah berhari-hari, sedikit-sedikit khalwah, sedikit-sedikit khalwah, sedikit-sedikit khalwah, sendiri lagi, tidak ada bimbingan guru, ya. Ada seorang yang saya jumpai, ya, bukan saya jumpai, dia ingin jumpa berkali-kali, cuman saya tiba-tiba, kenapa dia ingin jumpa sekali, ya, seseorang itu, ya, di daerah Jawa. Maka saya selidiki, bukan saya ingin menyelidiki, cuman supaya saya tahu adabnya dia, karena yang jumpa ini dia, saya anggap orang yang punya pesantren, orang yang punya pondok. Kira-kira ngapain ya pengen ketemu saya? Baru saya dapat bocoran bahwa dia menemukan manuskrip kakeknya yang kedua, bapaknya. Ternyata kakek saya adalah pengamalkan tarekat ini. Itu buku itu ada yang nganterin, ya, ke saya. Maka saya mau nanya, ini apa artinya? Kok saya nemu buku ini? Gitu, dalam hati apa artinya? Lah itu ya namanya buku, ketemu apa artinya? Ya, ini isyaratnya apa? Gitu. Terus dia sudah mengamalkan dua perkara, zikir dan khalwah, karena tertulis dalam buku itu. Jadi dia amalkan. Jadi gurunya buku. Itu. Oke, kalau sudah tahu, akhirnya udah. Ya, dia mohon untuk singgah di pondoknya, jadi saya singgah. Ada apa? Ini saya minta apa, isyarahnya ini apa, bla 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 bla. Isyarahnya antum masuk tarekat. Ya, tarekat siapa? Tarekat siapa saja loh, nggak durhaka dengan kakek saya, katanya. Bapak saya nggak nemuin buku ini tapi saya, boys, mantap. Ya Allah. Kenapa orang itu jadi aneh-aneh, ya? Karena isi otaknya aneh, gitu. Ya, kalau saja isi otaknya Al-Quran dan hadis syariah, nggak aneh. Ya, kalau betul ada hakikat di dalam jiwanya, nggak aneh. Ya. Saya sudah mengamalkan, katanya, udah sekian bulan. Bahkan bukan untuk mengamalkan, dia udah mulai membaiat orang karena dia sudah Allah, ya, mau jadi apa nanti itu? Gitu. Nah, ya saya pikir kalau dia minta ketemu, ya saya harus mengatakan, ya
dengan saraha, dengan terus terang. Ya. Dan saya tidak mengatakan ini alternatif pendapat, tidak. Ya, antum salah. Ya, ada satu perkara yang kita tidak boleh bicara kecuali harus blak-blak begitu. Harus blak-blakan. Tidak. Wa yahmilu anha, ya, wa yahmilu anha. Yahmilu anha itu artinya dikesampingkan sebetulnya, ya. Yahmilu anha, dibawa menjauh dari nafsu. Artinya mudah, ya, dia, ya. La haula wala quwwata. Fayakunu huwal hamil, maka dialah yang membawa nafsu itu, wal ismu laha. Fayakunu huwa Fayakun huwa artinya orang yang ingin hidup daim itu, al-hamil yang menanggungnya, yang membawanya, wal ismu, dan sedangkan nama laha bagi nafsunya, wal ismu laha. Fayakun huwal hamil wal ismu laha. Fahina idzin yas'ulu 'alaiha ta'atuhu li tawa'iyatiha. Ya, karena nafsunya tunduk, maka mudah bagi ke atas nafsu itu untuk, ya, taat, tunduk. Artinya ketika orang ruhnya hidup, maka nafsu itu menjadi kendaraannya. Artinya ketika dia melakukan kebaikan, ya, dia menggunakan motor nafsu itu. Jihad misalnya, itu motor ghadab yang ditundukkan, yang dibawa oleh dia. Ya, jadi nggak pudar. Sudah rohaninya yakin, ya, sudah rohaninya artinya betul-betul dia hanya melihat kepada Allah, penuh dengan cinta, ya, penuh dengan tawakal, dan nafsu godobnya itu, ya, menjadi mesin penggerak dia untuk perang. Nah, kalau wali nafsu godobnya hilang, gimana mau perang? Ya, bisa jalannya bawa pedangnya, ya, pelantar pelintir kayak, ya, kayak bencong, ya. Tidak. Itu yasulu 'alaiha ta'atuhu li tawa'iyatiha. Wa yahmilu anha, dan memikulnya, maksudnya yahmilu anha itu, dan memikulnya, ya. Fayakun huwal hamil, dan dialah yang memikulnya, wal ismu laha, dan dia juga wa huwal hamil wa huwal ismu, dan dia juga, ya, nama laha bagi nafsu, ya, wal ismu laha. Wa yahmilu anha, ya betul tadi, wa yahmilu anha itu artinya orang yang mujahadah itu ketika nafsunya sudah ditundukkan, maka dia bekerja atas nama nafsu itu, wa yahmilu anha tadi itu. Ya, kalau tadi jihad, ya, siaknya saya sudah paham, cuman mau terjemah itu susah. Ya.
Ada siaknya maksud, makna maksud. Kalau nafsu sudah tunduk, gitu seperti jihad tadi itu, maka di atas nafsu marah itulah dia menyerang musuh begitu. Ya, tapi tanpa ada keraguan sedikit pun, karena nafsunya justru punya taslim, punya yakin, punya itu namanya yahmilu anha. Dia yang membawa atas nama nafsu, dan dialah yang hamil pembawanya, ya. Dan atas namanya, gitu, atas nama nafsu. Wa yahmilu anha itu sama dengan fayakun huwal hamil wal ismulaha. Itu. Utruk nafsak, tinggalkan nafsumu, pikiril mujahadat, ya. Biarkan nafsumu pikir. Kir itu apa? Kir itu kalau orang niup api itu semprong yang terbuat dari besi yang untuk niup api, gitu, apa tuh? Kir itu namanya, kir itu. Semprong tiupan api begitu, ya. Semprong tiupan api untuk menyalakan api. Kan ada orang dulu kalau dapur itu kan gitu. Itu kir. Utruk nafsaka pikiril mujahadah. Ya, biarkan nafsu itu, ya, ditiup oleh mujahadah dengan kir itu, seolah-olah al mujahadah kal kir. Wa ash'il 'alaiha naras sabr, dan nyalakan di atas nafsu api kesabaran. Ya. Makanya orang salah mengatakan udah mau itu melakukan karena nafsu. Nafsu tetap ikut, tetapi yang maksud daripada kalahkan nafsu itu berbuat jangan untuk nafsu, maksudnya begitu. Ya, nafsu jadikan kendaraan. Karena nafsu punya kehidupan sendiri, punya dunia namanya alamul muluk wasyahadah, ya, punya fungsinya. Nah, jangan kita melakukan ibadah untuk nafsu, tetapi untuk Allah dengan membawa nafsu itu, gitu. Utruk nafsaka fikiril mujahadat wa ash'il 'alaiha naras sabr, nyalahkan api kesabaran di atas nafsu. Wadribha, dan pukulan nafsu itu bimatariq, dengan berbagai mitraqah, martil, ya, payudhib atau payadhhab khabsuha, maka hilanglah khubusnya, buruknya, ya. Maka hilanglah buruknya, khubusnya. Khubus itu artinya kotorannya ya. Wa tatmain, dan menjadi tentram, ya, menjadi tentram. Nafsu itu satu karakter di dalam tubuh ini. Nafsu itu memang bentuk kehidupan ini, tidak ada salahnya, tetapi salahnya itu melakukan agama untuk ini, itu salahnya, ya, untuk ini, bukan untuk Allah, ya. Dan ibadah itu ya dengan nafsu, ya. Katakan antum ini kalau tidak punya nafsu syah ghadab, kamu tidak sampai ke sini. Siapa yang ngaji kan males,
Emang nggak malas, apalagi puasa lemes-lemes. Ya, ngaji itu nafsu ghadab. Cuman ada kekuatan akal dan rohani yang mendorong dia untuk mendapatkan ilmu. Lah kalau nafsu ghadabnya nggak ada, biar katanya kepengen nafsu kan, kecuali rohaninya keluar dari tubuhnya kayak hantu gitu, serak keluar, badannya ditinggal gitu. Ya, itu barulah. Cuman siapa yang mau ngelayanin hantu datang gitu. Dia membawa tubuh ini mesti punya kekuatan rohani untuk ibadah. Kalau tidak dapat kalau tanpa rohani nggak bisa melakukan ibadah, itu nggak bisa. Kok bisa? Ada maslahat gitu. Kok bisa? Ada maslahat. Orang kalau nggak hubul ilmu, nggak sampai nuntut ilmu, enggak. Ya. Kalau sampai juga dipaksa sama temen, tuh, atau di SMS suruh ngaji, gitu. Ya. Ada orang-orang yang mesti ditolong dengan ngaji, gitu. Nah kalau udah disuruh ngaji lalu di SMS nggak ngaji, ya udah.